Rasulullah SAW menyuruh agar pintu-pintu rumah untuk ditutup, jendela-jendela ditutup. Demikian pula anak-anak kecil pun tidak boleh keluar pada waktu itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di waktu-waktu itu syayatin dari kalangan jin itu sedang bertebaran. Kalaulah kalian melihat apa yang aku lihat, kalian tidak akan berani berjalan sendirian di malam hari. Lain dunia, menguak misteri, meluruskan persepsi. Lain dunia di Roja TV. Pemirsa, selamat datang di acara Lain Dunia. Menguak misteri, meluruskan persepsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam jumpa bersama Lain Dunia. Menguak misteri, meluruskan persepsi. Tuyul, sebuah nama yang sejatinya diberikan oleh masyarakat kita, yang diyakini bisa diperintah oleh majikannya untuk mencuri uang, bahkan perhiasan. Konon, tuyul adalah makhluk halus berwajah anak kecil atau orang kerdil dengan kepala gundul. Tuyul dapat dipekerjakan oleh seorang majikan manusia untuk alasan tertentu, terutama mencuri uang. Siapakah sosok tuyul ini? Dan benarkah tuyul bisa diperjualbelikan sebagaimana maraknya iklan-iklan di situs-situs kesyirikan di sekitar kita? Asal mula kejadian tuyul dipercaya berasal dari janin orang yang keguguran atau bayi yang mati ketika lahir. Karena berasal dari bayi, karakter tuyul juga digambarkan seperti anak-anak yang gemar bermain, seperti laporan dari beberapa masyarakat yang melihat tuyul bermain pada tengah malam hari. Dikabarkan pula ada beberapa masyarakat yang sering kehilangan uang karena ulah makhluk kecil ini, tuyul. Tuyul sejenis setan sih, yang suka mencari uang katanya. Ya, sosok tuyul itu seperti ya kecil, pendek, dia suka mencuri uang gitu. Tuyul itu makhluk yang suka mencuri uang atau harta yang lain. Tuyul itu katanya suatu makhluk yang katanya bisa dilihat oleh orang tertentu tapi tidak bisa dilihat oleh orang banyak katanya. Kecil, kepalanya botak. Seperti yang mungkin yang saya dengar dari masyarakat, tuyul itu suatu makhluk halus atau dari golongan jin yang kerjanya sering mencuri barang-barang atau uang masyarakat. Kepalanya botak, cuma pakai celana dalam doang katanya, anak kecil. Kalau asal mulanya nggak tahu ya, secara hakikat apakah tuyul itu dari bangsa jin yang berbentuk emang yang seperti masyarakat dikatakan berbentuk anak kecil, botak dan memakai kolor gitu. Wallahu alam sih, tapi menurut saya emang percaya bahwa itu ada dari golongan jin yang kerjaannya emang mencuri gitu. Permintaan seseorang dari kalangan menengah ke bawah itu ingin cepat kaya, dan dia mengambil jalan pintas. Akhirnya adalah sebuah tuyul untuk jalan untuk kaya cepat. Bisa beli ya dari dukun, bisa juga dicari sih, kadang juga datang sendiri. Katanya makhluk itu ada di salah satu tempat yang merupakan satu, ya katakanlah pemujaan gitu ya, yang memang katanya bisa dibeli oleh orang-orang tertentu
yang maksudnya mau minta tentang pesugihan katanya. Dari orang yang pengen kaya terus pergi ke dukun gitu. Percaya, karena ya juga kan sama ciptaan Allah juga. Percaya nggak percaya ya, kalau secara hakikatnya mungkin saya kurang paham tuyul itu apakah emang seperti yang sering disebutkan oleh masyarakat dengan hal-hal tersebut gitu. Tapi secara hakikat saya kurang tahu kalau tuyul itu seperti itu gitu. Untuk orang-orang tertentu yang mungkin ya memang apa istilahnya percaya tentang makhluk-makhluk itu, apalagi yang katanya ada yang memelihara makhluk itu, mungkin mereka itu percaya tentang adanya makhluk itu. Percaya? Saya sih percaya. Ya percaya. Suka temen pernah bilang gini, uangnya di rumah kehilangan, katanya sih sama tuyul gitu. Teman saya pas kapan tuh? Kemarin sih. Duitnya kan ditaruh di dompet. Rapat tuh duitnya tapi hilang. Pada hilangan. Untuk saya pribadi, saya belum pernah kehilangan uang dikarenakan dicuri oleh tuyul. Tapi kebanyakan orang yang kehilangan uang secara tiba-tiba disinyalir dicuri oleh tuyul. Alhamdulillah ya, selama ini kalau saya pribadi belum pernah melihat. Adapun isu-isu di masyarakat sering terjadi kehilangan uang atau barang-barang berharga, itu sering dengar katanya diambil oleh tuyul dengan penampakan seperti anak kecil, berkepala botak, memakai kolor dan sebagainya gitu. Bisa dengan dikasih mainan seperti kepiting ditaruh di baskom untuk mengalihkan perhatian dia untuk tidak mencuri uang, dan dia akan menuju ke permainan itu. Biasanya sih kayak kata nenek-nenek itu, orang tua lah, pakai kepiting gitu, terus dikasih air sama baskom. Rajin-rajin di parabin aja, dikasih kepiting aja, air sama baskom, udah. Ya untuk mendapatkannya berupa seperti ibaratnya benda gitu, semacam pusaka gitu. Tapi kebanyakan langsung beli ini, langsung aslinya aja, langsung tuyul gitu, wujudnya seperti manusia gitu. Ya tergantung tingkatannya kan, yang tingkatan 1 itu ada yang 2 juta. Yang 2 juta itu bisa dapat itu sehari itu minimal 3 juta lebih. Yang kedua itu tingkatannya minimal 3 juta itu sehari minimal bisa dapat itu 4 juta lebih ke atas gitu. Yang ketiga itu tingkatan yang ketiga itu 5 juta, itu sehari itu minimal dapat ibaratnya 7 juta, 8 juta gitu. Ada sih semacam kayak sesaji, biasanya kan yang situ pakai sesaji, tumbal apa gitu. Biasanya larinya ke pasar gitu, ke rumah-rumah gitu, ya cari yang begituan duit gitu ya, cari orang kaya gitu. Pemirsa, baru saja Anda simak bagaimana tanggapan masyarakat tentang makhluk yang satu ini, tuyul. Sosok makhluk yang diyakini dapat mencuri uang dan perhiasan yang dipelihara oleh majikannya dari kalangan manusia. Apakah memang benar demikian adanya? Bersama Lain Dunia, kita akan menguak misteri, meluruskan persepsi.
agar misteri-misteri ini terkuak hingga tak ada lagi penyelewengan terhadap pemahaman akidah kita. Pemirsa, kita simak bagaimana pemaparan narasumber kita pada malam hari ini yang akan menguak misteri, meluruskan persepsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Tuyul adalah suatu makhluk yang digambarkan oleh masyarakat secara umum adalah makhluk yang kecil dengan kepala yang botak rontos, kemudian kerjanya adalah mencuri uang dari masyarakat. Bagaimana hakikat tuyul? Ya, secara dalil kalau kita perhatikan bahwasanya tidak ada makhluk dari manusia yang dinamakan dengan tuyul. Ya, kita tahu bahwasanya seluruh manusia adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam dan tidak ada dalil-dalil yang menunjukkan ada makhluk dari keturunan Nabi Adam yang modelnya seperti tuyul, yang misalnya bisa masuk tanpa diketahui kemudian mencuri barang-barang dari masyarakat atau mencuri uang dari masyarakat. Oleh karenanya, wallahu alam bisawab, kemungkinan tuyul itu adalah sejenis jin yang menjelma menjadi sosok manusia dengan tubuh manusia yang kecil berkepala pelontos yang kerjanya adalah mencuri uang dari masyarakat. Dan kita tahu di antara kemampuan jin adalah bertasyakul, yaitu menjelma, entah menjelma menjadi hewan atau menjelma menjadi dalam bentuk manusia. Akan tapi wallahu a'lam bishawab, dia bukanlah makhluk manusia sebagaimana yang kita kira, karena manusia memiliki sifat-sifat yang sama dengan nenek moyang mereka, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Terus terang saya sendiri belum pernah ketemu dengan tuyul dan belum pernah ada tuyul yang berkenalan dengan saya, ya. Akan tapi kira-kira menurut apa yang kita dengar dari pemaparan masyarakat tentang tuyul, maka dia adalah jin yang menjelma menjadi manusia. Allah alam bisawab. Tuyul sebagaimana telah kita jelaskan tadi berasal dari golongan jin yang menjelma menjadi manusia, dan kita tahu jin Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada jin untuk mengganggu manusia, ya. Oleh karenanya jin terkadang bisa menyakiti manusia, terkadang bisa memberikan penyakit kepada manusia, terkadang bisa mengambil harta sebagian manusia. Dari sisi kemampuan jin mengambil harta manusia, maka sangat mungkin, dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu untuk menjaga harta sedekah, maka datanglah jin yang menjelma dalam bentuk manusia kemudian berusaha mencuri harta sedekah tersebut, sampai akhirnya ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan kita tahu di akhir hadis, maka jin tersebut atau syaitan tersebut mengajarkan kepada Abu Hurairah doa yang bisa menjauhkan manusia dari jin, yaitu dengan baca ayat kursi. Intinya bahwasanya kemampuan tuyul atau jin untuk mencuri itu mungkin saja. Apakah jin tatkala mencuri harta tersebut dalam bentuk tuyul atau dalam bentuk-bentuk yang lainnya? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya banyak sekali manusia yang terjerumus dalam kesyirikan karena berhubungan dengan para jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istaktsartum minal ins." Yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka seluruhnya, baik kalangan jin maupun kalangan manusia, lalu Allah berkata kepada para jin, qad istaktsartum minal ins, wahai para jin, sungguh kalian telah banyak menyesatkan para manusia. Perhatikan di sini. Allah mengatakan, wahai para jin, sungguh kalian telah banyak menyesatkan para manusia. Kemudian apa perkataan manusia? Wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Ya Rabb kami, ya, maka berkatalah wali-wali jin dari kalangan manusia, mereka berkata, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Ya Rabb kami, sungguh kami telah saling bersenang-senang antara satu dengan yang lainnya. Ini dalil bahwasanya saling bersenang-senang antara jin dan manusia itu sangat mungkin. Jin menguntungkan manusia, membuat manusia senang, dan manusia membuat para jin senang. Lantas bagaimana bentuk saling menyenangkan di antara mereka? Ini telah dibahas oleh para ahli tafsir. Contohnya seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan perkataan sebagian ulama atau sebagian salaf tentang makna istimta' ba'dhum bi ba'd, yaitu bagaimana saling bersenang-senang antara manusia dengan jin. Intinya para ulama menyebutkan bahwasanya manusia bersenang-senang dari jin, yaitu di mana jin membantu mereka, jin membantu keperluan mereka. Jadi ini senang-senangnya manusia dari jin. Adapun kesenangan jin dari manusia adalah dengan
taatnya manusia kepada para jin tersebut. Ya, taatnya manusia kepada para jin tersebut. Jin tersebut memberi persyaratan harus begini supaya saya taat kepada engkau, maka kau harus melakukan demikian dan demikian. Dan kita tahu bahwasanya syaitan sangat ingin manusia terjerumus dalam kesyirikan, dan ini adalah inti kerjaan syaitan. Syaitan seluruhnya bersatu padu bagaimana manusia terjerumus dalam kesyirikan. Karena kalau sampai manusia terjerumus dalam kesyirikan, maka hal ini sangat disenangi oleh syaitan. Lebih daripada manusia terjerumus dalam misalnya perzinahan, dalam pencurian, dalam pembunuhan. Syaitan sangat bangga dan sangat merasa sukses kalau bisa menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Di antara cara syaitan menjerumuskan atau jin menjerumuskan manusia dalam kesyirikan, yaitu syaitan menawarkan kerjasama. Ya, dalam bentuk kerjasama yang bentuknya seakan-akan para jin tersebut di bawah kendali manusia, seakan-akan demikian, dan seakan-akan benar mungkin ada setan yang besar menyuruh setan kecil untuk seakan-akan di bawah kendali manusia. Namun pada hakikatnya sungguhnya manusia tersebut harus memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan oleh sang dukun atau jin yang lebih senior atau jin yang lebih hebat, sehingga tidak mungkin seorang bisa menggunakan tuyul untuk mencuri uang misalnya, atau digunakan untuk hal-hal yang maksiat atau kriminal, kecuali dia telah memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan oleh para dukun. Dan biasanya persyaratan tersebut tidak jauh dari bentuk-bentuk kesyirikan. Oleh karenanya, kita, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita katakan bahwasanya menggunakan tuyul untuk melakukan aktivitas kriminal atau kejahatan, maka ini salah satu bentuk melakukan kesyirikan, karena pasti ada persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan oleh jin atau sang dukun atau tuyul itu sendiri. Wallahu alam bagaimana bentuk kerjasama mereka, dan pasti ditaati oleh manusia. Jin tidak akan melakukan kegiatan dengan gratisan, tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Justru dalam rangka untuk menjerumuskan manusia, maka dia menawarkan layanan, namun pada hakikatnya dia mempersyaratkan sesuatu agar manusia itu tunduk kepada jin tersebut. Dan inilah sebab kenapa jin dan manusia akhirnya dikumpulkan pada hari kiamat kelak di neraka jahanam, sebagaimana tadi telah sebutkan ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka seluruhnya, manusia dan jin, kemudian Allah berkata, ya ma'syaral jin, wahai kalangan jin, golongan jin, qad istakthartum minal ins, sungguh kalian telah banyak menjerumuskan manusia. Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd, maka penolong-penolong mereka dari kalangan manusia, teman-teman mereka dari kalangan manusia berkata, ya Rabb kami, sungguh kami telah saling memberi manfaat satu dengan yang lainnya. Wa balagna ajalana alladzi ajjalta lana, dan sekarang kami telah sampai pada waktu kami. Maka Allah mengatakan, qala naru mathwaakum khalidina fiha. Ya, dan sungguhnya neraka jahanam adalah tempat kalian wahai jin dan manusia yang telah bekerja sama, yang telah saling bersenang-senang, saling menguntungkan satu dengan yang lainnya, karena kalian telah terjerumus dalam kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Memperjualbelikan tuyul sudah jelas hukumnya, itu hukumnya haram, bahkan ini merupakan salah satu bentuk dalam kesyirikan, dan tidak boleh seorang pun ya berusaha membantu terjadi prosesnya jual beli tuyul. Ya, kalau ada yang menunjukkan tempatnya, kamu ingin beli tuyul, pergilah ke dukun sana. Kamu ingin mencari tuyul yang fungsinya seperti ini, pergilah ke dukun yang sana. Barang siapa yang menunjukkan, maka dia telah tolong-menolong dalam kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan dalam permusuhan. Maka tidak boleh seorang menunjukkan di mana tempat jual beli tuyul. Saya tidak tahu apakah di Indonesia ini ada pasar jual beli tuyul, ya. Ini mungkin hebat, ya, mungkin di luar negeri pun tidak ada, ya. Ini pasar bursa tuyul, jual beli tuyul. Tentunya ini mungkin terjadi. Mungkin, apakah mungkin terjadi ada jual beli tuyul? Mungkin. Tadi telah kita katakan tuyul memberikan pelayanan atau jin memberikan pelayanan dalam bentuk tuyul. Tentunya orang yang ingin menggunakan tuyul, dia harus memenuhi persyaratan, di antaranya dia memberi uang atau disebut oleh mereka dengan istilah mahar, diberikan kepada dukun tersebut, ya, dan kemudian memenuhi persyaratan-persyaratan yang lain. Jadi agar tuyul tersebut bisa di bawah perintahnya, dan ini hukumnya haram. Ya, mungkin tuyul-tuyul tersebut bertingkat-tingkat, ya. Bertingkat-tingkat, semakin hebat tuyulnya, ya, menurut persangkaan mereka, maka semakin besar harganya. Artinya semakin syirik semakin mahal. Semakin syirik, semakin kriminalnya tingkat tinggi, maka semakin mahal. Dan tentunya hukumnya adalah haram. Dan ingat, memelihara tuyul dalam rangka untuk
mencuri atau memperjualbelikan tuyul dalam rangka untuk mencuri harta orang lain, maka ini dosa di atas dosa. Pertama dosa kesyirikan jelas, yang kedua adalah dosa mengambil harta orang lain, dan ini termasuk dosa besar, ancamannya sangat berat di neraka jahanam. Oleh karenanya para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda pernah menjual beli tuyul atau kalau Anda pernah menggunakan tuyul, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau Anda punya niatan untuk beli tuyul, maka buang saja niatan tersebut, karena niatan tersebut adalah niat untuk menjerumuskan Anda ke dalam neraka jahanam. Dan kalau ada saudara Anda yang ternyata punya niat memperjualbelikan tuyul atau ingin membeli tuyul atau ingin menggunakan tuyul, maka nasihatilah, karena sungguhnya ini adalah perangkap syaitan ya dalam bentuk pelayanan, tapi sungguhnya adalah melayani Anda untuk terjerumus dalam neraka jahanam. Telah kita jelaskan bahwasanya tuyul dari golongan jin, dari golongan syaitan. Salah satu dari bentuk pasukan-pasukan syaitan dalam rangka untuk mengganggu manusia. Maka bagaimana cara kita terhindar dari gangguan tuyul? Sama saja pertanyaannya, bagaimana kita bisa terhindar dari gangguan jin? Tidak ada cara lain kecuali kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mengisi rumah kita dengan kegiatan-kegiatan Islami. Contohnya seperti kita baca Quran di rumah, kemudian seperti contohnya kita sering sholat sunnah di rumah, mungkin kita mengadakan pengajian di rumah. Jauhkan rumah kita dari hal-hal yang mendatangkan kemaksiatan. Ya, sebagaimana telah kita ketahui, Rasulullah SAW menganjurkan untuk membaca surat Al-Baqarah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Sungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan dalamnya surat Al-Baqarah. Secara umum surat Al-Baqarah maupun surat-surat yang lainnya, namun surat Al-Baqarah memiliki kekhususan dalam rangka untuk menangkal jin. Maka jika kita mengisi rumah kita dengan bacaan Quran, maka tuyul tidak akan mampu. Jangankan mau masuk rumah kita mau ngecek-ngecek, dia mau masuk rumah sudah kepental sebelum bisa masuk. Kenapa? Karena rumah kita telah terpagari dengan Al-Quranul Karim. Dan syaitan tidak akan mampu untuk menembus pagar yang telah dipasang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak ada jalan lain kecuali kita mengisi rumah kita dengan bacaan Quran, kemudian sering kita salat sunnah dalam rumah kita, kemudian kita juga mengisi kegiatan-kegiatan Islami seperti pengajian dan yang lain-lainnya, dan jauhi rumah kita dari hal-hal yang tidak yang disukai oleh syaitan. Syaitan suka seperti apa? Adanya musik-musikan dalam rumah, ini disukai oleh syaitan. Ya, ini adalah mengundang syaitan untuk datang ke rumah, musik-musikan tersebut. Demikian juga di antaranya yang terundang adalah tuyul. Menarik tuyul untuk datang ke rumah kita, kemudian mencuri harta kita atau uang kita. Dan tidak ada salahnya misalnya tatkala kita mau tidur kita baca doa-doa ya yang dianjurkan oleh Nabi SAW, seperti contohnya adalah membaca ayat kursi sehingga tuyul tidak bisa masuk ke rumah kita, apalagi masuk ke kamar kita. Wallahu a'lam bishawab. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya tuyul adalah makhluk jadi-jadian dari golongan jin ya, sebagaimana persangkaan masyarakat yang menurut mereka fungsi tuyul adalah untuk mencuri uang, dan ini adalah bentuk kriminal ya, dan terkumpul dalam penggunaan tuyul bentuk kriminal, dan sebelumnya juga terjerumusnya para pengguna tuyul dalam kesyirikan. Dan telah kita jelaskan tadi bahwasanya jin ingin menjerumuskan manusia dalam kesyirikan dalam bentuk pelayanan ya, pelayanan dalam bentuk pelayanan kriminal. Tentunya manusia harus memberi pengorbanan agar jin tersebut mau tunduk di bawah perintah mereka, menawarkan pelayanan tetapi manusia tunduk dengan aturan mereka, dan inilah bentuk istimta ya, saling tolong menolong, saling menyenangkan di antara jin dan manusia, dan ini menjerumuskan ke dalam neraka jahanam. Maka hati-hatilah para pemirsa dari segala bentuk tipuan syaitan, dan pagarilah rumah Anda dengan membaca Al-Quran dan mengisi rumah Anda dengan solat-solat sunnah agar segala bentuk jin tidak bisa memasuki rumah Anda, apalagi masuk ke kamar Anda untuk mencuri uang Anda. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله
Inna rabbaka hakimun alim. Berbagai cara yang ditempuh manusia demi hasrat jiwa memiliki harta dan ingin disebut orang kaya. Lalu, apakah kita harus menggadaikan rasa takwa? Sudahkah langkah-langkah kita diselaraskan dengan syariat agama? Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita senantiasa dilindungi langkah-langkah kita dari jeratan dunia yang menggoda. Saya Abu Sahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa beliau pernah ditugasi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menjaga zakat Ramadan. Malam harinya datang seorang pencuri dan mengambil makanan. Dia langsung ditangkap oleh Abu Hurairah. Akan aku laporkan kamu ke Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang ini pun memelas, minta dilepaskan karena dia sangat membutuhkan dan punya tanggungan keluarga. Dilepaslah pencuri ini. Siang harinya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Hurairah tentang kejadian semalam. Setelah diberi laporan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia dusta, dia akan kembali lagi." Benar, di malam kedua dia datang lagi. Ditangkap Abu Hurairah dan memelas, kemudian beliau lepas. Malam ketiga dia datang lagi. Kali ini tidak ada ampun. Orang ini pun minta dilepaskan. "Lepaskanlah aku, nanti aku ajari bacaan yang bermanfaat untukmu." Dia mengatakan, "Jika kamu hendak tidur, bacalah ayat kursi sampai selesai satu ayat, maka akan ada penjaga dari Allah untukmu, dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi." Di pagi harinya, kejadian ini dilaporkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Kali ini dia benar, meskipun aslinya dia pendusta." Hadis riwayat Bukhari. Lain dunia, menguak misteri, meluruskan persepsi. Lain dunia di Roja TV. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.